Saudara siap untuk diberkati Tuhan? Amin. Coba saya akan masuk dalam penyampaian firman Allah. Saya masuk dalam keluarga idaman, ya. Saya percaya semua orang ingin mengalami sebuah keluarga yang diidam-idamkan, ya. Siapapun saudara, ini pasti yang menjadi pokok doa dan permohonan kerinduannya kepada Tuhan. Keluarga idaman. Pengertian keluarga idaman, saudara, adalah keluarga yang dibangun dan dijalankan sesuai apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, ya. Menikah adalah sebuah rencana, dan menikah itu adalah kemauan Allah. Bisa nangkap ini saudara? Ya. Berumah tangga adalah sebuah program yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau. Kalau nanti kita pelajari Alkitab, Allah tidak mau sendiri, ya kan? Sehingga Allah berinisiatif. Allah merencanakan untuk mendampingi seorang Adam. Dan kalau kita pelajari Alkitab, saudara, nanti Allah buat Adam tertidur. Nah, kalau Adam tertidur, saudara, Tuhan ambil rusuk dari Adam. Ya, jadi semata-mata itu karena Allah yang punya kemauan, yang punya kehendak untuk berkeluarga, untuk menikah. Ini yang pertama dulu, konsep yang kita pahami dalam hidup ini. Haleluya, sebagai orang percaya, ya. Lepas dari setiap latar belakang dan apa yang membuat kita sampai hari ini, saya tahu karena Tuhan yang memprogramkan. Amin, saudara, ya. Tidak ada yang kebetulan, saudara, ya. Ini pemahaman dulu yang kita tanam dalam kekristenan ini, ya. Nah, apakah tujuan Allah dalam pernikahan? Apakah tujuan Tuhan dalam pernikahan? Perhatikan, ada prinsip kesatuan di sana, ya. Ada prinsip kesatuan. Coba kita buka kitab Kejadian, saudara. Kejadian yang kedua, saudara. Coba Kejadian yang kedua, ayatnya yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki, apa saudara? Akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sekali lagi saya baca, saudara, di sini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi apakah tujuan Tuhan dalam pernikahan? Yang pertama disebut di sana itu bicara tentang prinsip kesatuan, satu. Ini harus kita pahami, saudara. Jadi mencari keluarga idaman, peaceful family, ya. Jadi itu prinsip yang pertama, ya. Jadi kesatuan, satu visi, jadi satu visi, satu pandangan, satu tujuan, ya.
Tentunya visinya adalah membuat pasangan kita berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi sama-sama kita mengenal Tuhan. Tuhan yang benar. Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi. Jadi sama-sama mengenal Tuhan. Jadi patokannya mengenal Tuhan. Itu dulu. Nah, yang berikutnya dikatakan, saudara, satu roh. Jadi satu visi, satu roh. Nah, satu roh ini, saudara, coba ini bicara dengan seiman. Jadi saya harap tadi pertama satu visi, yang kedua satu roh, satu iman, begitu saudara. Makanya Paulus bilang, saudara, 2 Korintus 6, saudara, 2 Korintus 6, di sini banyak jebakan orang-orang Kristen, saudara. Coba 2 Korintus yang ke-6, saudara. 2 Korintus yang ke-6, apa itu disebut, saudara? Itu 2 Korintus yang ke-6, ayatnya yang ke-14, saudara. 14, 2 Korintus 14, ya. Kita baca, perhatikan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak dengan orang-orang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan, wah, ini harus ngerti ini, saudara. Jadi satu visi, yang kedua, saudara, satu roh. Satu visi itu sama-sama kita ingin mengenal apa yang Tuhan mau dalam rumah tangga ini. Jangan apa yang aku mau, apa yang dia mau. Nggak bertemu, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita sama-sama mengenal Tuhan. Ya kan, saudara? Kalau nanti kita baca di kitab Amsal, saudara, bila tidak ada wahyu, ya kan? Alkitab bilang, liarlah rakyat. Nah, visi bukan revelation, bukan wahyu yang disebut di kitab Amsal itu bukan revelation. Wahyu itu bicara tentang, kalau bahasa Inggrisnya disebut vision, visi. Cara melihat, cara memandang jauh ke depan. Tentunya pandangan kita hanya kepada Tuhan, ya kan? Itu sebabnya Paulus ingatkan, yang pertama satu visi, yang kedua satu roh, seiman, saudara. Sedangkan yang seiman ini aja sudah ada banyak perjuangan. Betul atau betul ini, saudara? Ya kan, saudara? Apalagi yang berbeda iman. Makanya bilang hati-hati, itu bukan prinsip Alkitab. Itu prinsip kitab yang lain. Jangan bilang yang penting nanti ini, karena banyak saya ketemukan yang model-model seperti begitu, saudara. Saya beberapa kali sudah coba ingin mencegah yang jangan, nggak apa-apalah Pak, gitu gini, nanti aku gini, nggak lama-lama juga nggak diam kilang, saudara, ya kan? Karena bukan satu roh, bukan seiman, ya kan, saudara? Coba lanjutkan, saudara, 2 Korintus yang ke-6 ayat yang ke-15 tadi, ya kan? Ayat 15 dikatakan, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Bilea? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? 16 dikatakan lagi, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah, bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini garis bawahi, saudara. Tujuan Allah dalam pernikahan itu, ya kan? Biar kita artinya dalam satu roh itu, dalam satu iman, satu dalam pujian, satu dalam penyembahan serta ibadah. Itulah sebabnya Allah sangat melarang pernikahan campur.
Nah, kalau nanti kita baca tadi itu saudara ya kan, karena kalau itu terjadi maka kesatuan roh otomatis saudara, kesatuan roh itu otomatis tidak tercapai ya kan. Satu menyembah Tuhan, satu menyembah yang bukan Tuhan. Itu saudara bisa bayangkan itu bagaimana caranya itu saudara. Itu sebabnya Alkitab catat melarang. Halo? Jadi kita dilarang untuk menikah yang bukan satu iman. Jangankan yang berbeda, yang satu iman saudara, waduh, begitu ya kan? Sampai hari ini kan nggak pernah lulus-lulus. Bagaimana yang berbeda iman saudara? Satu menyembah kepada Allah lain, satu beribadah kepada Allah lain. Wah, saya nggak nyambung itu kayaknya itu. Perhatikan itu prinsip-prinsip artis, ya kan? Sudah bilang nggak boleh, nggak apa-apa. Akhirnya juga masa tuanya, masa hal-hal tertentu. Sedangkan yang satu iman saudara bisa berpisah, saudara. Perhatikan, dipertontonkan itu di televisi. Apalagi yang berbeda. Itu sebabnya saya ingatkan, tujuan Tuhan dalam pernikahan, satu visi, satu roh, satu jiwa. Apa itu satu roh? Seiman, sama-sama beribadah, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama agar tercapai. Nah, yang kedua dikatakan, yang berikutnya dikatakan saudara, satu roh. Apa itu satu roh? Sepikir. Satu jiwa tadi ya kan, sepikir namanya. Di dalam jiwa ada pikiran di sana. Komunikasi yang lancar, sehat, intens. Jiwanya. Coba kita buka kitab Filipi yang kedua, saudara. Kitab Filipi yang kedua. Filipi yang kedua, saudara, ayat 2 sampai 4 yang dikatakan di sana. Ayat 1 saya baca. Ya, ayat 1 dikatakan di sana, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada kasih mesra dan belas kasih 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu apa saudara? Sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan jadi sehati. Ini prinsipnya, saudara. Iya kan? Apa tadi artinya tentang apa tujuan Allah tentang pernikahan? Jadi satu jiwa. Nah, yang kedua, yang berikutnya dikatakan, saudara, habis satu jiwa disebut satu tubuh. Iya kan, saudara? Apa itu satu tubuh, saudara? Nah itu yang dikatakan sedaging. 1 Korintus 7 ayat 2 dan 5. 1 Korintus 7 ayat 2 dan 5. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah tiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Jadi sendiri-sendiri ya. Terus ayat 3, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap, demikian pula istri terhadap suaminya. 4, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suaminya tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi yang 5. Apa dikatakan? Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa.
Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, ya kan saudara? Itu yang disebutkan satu tubuh bersama-sama, supaya apa saudara? Iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Ya kan saudara? Jadi tujuannya itu yang dikatakan satu visi, satu roh, satu jiwa, satu tubuh. Nah, akan menghasilkan sebuah keturunan yang disebut keturunan ilahi. Maleakhi 2 ayat ke-15. Keturunan bagaimanakah yang Allah kehendaki? Allah menghendaki keturunan ilahi. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri. Apa yang dikehendaki? Keturunan ilahi. Apa itu keturunan ilahi? Itu keturunan yang kudus. Dimulai dari pacaran yang kudus, sehingga ada pernikahan kudus dan seksnya kudus, maka akan lahirlah anak yang kudus. Ya, tapi dikatakan, apakah tujuan Allah dalam pernikahan? Ada prinsip kesatuan di sana. Yang kedua, ada keturunan ilahi. Yang ketiga, disebut tempat Allah mengekspresikan diri. Jadi pernikahan Allah, pernikahan itu tempat Allah mengekspresikan diri. Karena dari awalnya Allah, kalau kita baca kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar. Jadi Allah senang, saudara. Halo? Senang Tuhan, saudara. Ya kan? Untuk menjadikan keluarga sebagai tempat Allah mengekspresikan dirinya. Coba kita baca Matius 18, saudara. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana dua atau terus dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi pernikahan itu, saudara, adalah tempat Allah untuk mengekspresikan diri. Senanglah Tuhan kalau ekspresi diri kita ini adalah kenyataan dari Allah sendiri. Mengasihi, melayani, mengampuni, ya kan saudara. Nah, dari pernikahan itu, saudara, dalam segala hal, suami istri, ya kan, sama-sama mencintai Tuhan, sama-sama memberi, sama-sama memaafkan, sama-sama, wah, semuanya lah mengekspresikan dirinya Allah. Jangan mengekspresikan yang lain, saudara. Hati-hati, saudara, ya kan. Itu tujuan pernikahan. Hubungan suami istri adalah representatif dari hubungan Kristus, kalau kita perhatikan nanti, dengan umatnya. Jadi itu rumah tangga, pernikahan itu. Jadi bagaimana gereja terhadap pemilik gereja, bagaimana tubuh Kristus terhadap kepala, itu pernikahan yang harus kita pelajari, ya. Nah, sikap Allah terhadap pernikahan. Allah memulai segala sesuatu melalui pernikahan. Allah sangat hormat dan mengutamakan pernikahan. Kalau kita baca nanti Alkitab, saudara, perjanjian lama diawali dan diakhiri dengan keluarga. Perjanjian baru juga diawali dan diakhiri dengan keluarga. Pernikahan Kristus dengan gereja. Wahyu 19. Yesus memulai pelayanan, ya kan? Membuat air menjadi anggur, itu dalam pernikahan. Itu pertama kali mujizat Yesus. Dan kalau nanti kita baca di kitab Wahyu 19, itu bicara tentang pernikahan.
Pernikahan anak domba Allah, gereja, saudara dan saya. Itu sebabnya perlu kita didandani. Saudara rindu gak ketemu dengan Tuhan yang disebut sebagai mempelai laki-laki kita, saudara? Wow, saya mah. Bagaimana nanti sebuah sukacita, sebuah suasana yang begitu luar biasa yang akan terjadi tak kala Yesus datang dan gereja Tuhan. Itu di kitab Wahyu yang ke-19 itu, saudara, dikatakan pernikahan Kristus dengan gerejanya. Ya kan? Jadi Allah memulai segala sesuatu melalui pernikahan. Perjanjian lama diawali dengan pernikahan dan diakhiri dengan pernikahan juga. Nanti di kitab Maleakhi yang kita sudah baca tadi, saudara, Allah tidak menghendaki ada sebuah perceraian. Maleakhi, Kejadian diawali dengan keluarga. Kitab Maleakhi. Nah, kalau kita perhatikan pelayanan Yesus perjanjian baru diawali dengan pernikahan, nanti diakhiri dengan pernikahan. Wahyu 19 tadi, saudara, yang kita baca. Ya kan, mujizat pertama Tuhan Yesus dilakukan pada momen pernikahan. Jadi kehidupan dimulai di bumi dengan kehidupan pernikahan. Sikap Allah terhadap pernikahan, ya kan? Tadi memulai kehidupan di bumi. Yang kedua, memulai suatu generasi baru. Itu pernikahan. Ada generasi. Dan yang berikutnya, memulai dengan perjanjian baru. Memulai kehidupan di bumi. Terus yang berikutnya kan, memulai suatu generasi baru. Terus memulai sebuah perjanjian baru. Allah memulai segala sesuatu melalui pernikahan. Karena Allah konsen di sana. Lewat pernikahan itu akan diturunkan keturunan ilahi. Allah sangat tegas dengan keluarga. Allah sangat teliti dengan pernikahan. Coba kita buka Ibrani 13:4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Nah, saya akan coba masuk dalam hal ini, saudara. Allah sangat tegas mengenai pernikahan. Kalau kita baca Maleakhi tadi, saudara, ya, aku benci perceraian, kata Tuhan Allah Israel. Aku benci kalau salah seorang dari kamu berbuat sekejam itu terhadap istrinya. Maka jagalah dirimu dan janganlah sekali-sekali apa, saudara, mengkhianati istri. Maleakhi itu bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu Maleakhi 2 ayat 16. Benci perceraian. Makanya kita orang Kristen menganut sistem monogami, bukan poligami. Bagaimana mau adil, saudara? Nggak mungkin adil. Sehebat apa sih, ya kan? Sehebat apa sih manusia bisa adil? Wah, masa ada istri muda, ada istri tua, dari situ aja nggak adil, saudara. Ya kan, saudara? Terus mau bagi uang, aduh, saudara, yang punya anak aja 2 orang belum tentu adil, saudara. Ya kan? Padahal udah dirinya sendiri, saudara. Apalagi yang model begini, makanya kacau, saudara. Ya kan? Gak karu-karuan. Ya. Nah, retak, ditonjok, di belakang. Nah, apalagi yang begini, Tuhan tidak suka itu. Haleluya. Nah, Ibrani 13. Nah, ini hendaklah kamu segala apa, saudara, ya, penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan kamu mencemarkan. Ya, sebab orang yang sundal, orang-orang sundal dan pezina akan ini. Nah, saya akan masuk, saudara, dalam poin-poin ini, saudara, ya. Nah, saya akan masuk. Nah, Allah sangat teliti. Ya kan, saudara? Allah sangat teliti dengan pernikahan.
Saya akan masuk ke ini. Mengapa Allah begitu tegas mengenai pernikahan dan membenci perceraian serta perzinahan? Nah, perzinahan adalah roh yang mendominasi. Ini harus kita nih coba saya coba sampaikan karena ini harus ekstra hati-hati di sini. Perzinahan adalah roh yang mendominasi atau mengikat. Sekali jatuh dalam dosa perzinahan, maka akan selalu ada dorongan yang kuat untuk melakukannya lagi. Keluarga yang hancur akan melahirkan anak atau cucu yang akan hancur pula lewat perzinahan. Nah, coba kita teruskan ini, saudara. Haleluya. Nah, yang kedua dikatakan dosa perzinahan akan membuat kita tidak mampu lagi mengasihi Tuhan seutuhnya. Nah, prinsipnya, saudara, nanti kita tadi sudah pelajari prinsip pernikahan itu kita menganut dengan sistem atau prinsip monogami. Lebih daripada satu itu yang disebut berzina. Nah, dosa perzinahan akan membuat kita tidak mampu lagi mengasihi Tuhan seutuhnya. Coba. Karena ini ilustrasi yang sederhana. Nah, coba kita baca dulu Markus yang ke-12 ayat 30, dikatakan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi mengasihi Allah itu harus full heart. Ini sebuah apa namanya? Sebuah pegangan kita, sebuah dasar kita. Bagaimana kita bisa mencintai Tuhan? Nah, coba nanti sebuah rumah tangga, bagaimana seorang suami bisa mencintai istri dengan sepenuh-penuhnya. Karena ini janji nikahnya, saudara-saudara, ya kan? Hanya maut yang memisahkan, hanya kematian yang memisahkan orang yang berkeluarga, tidak ada yang lain. Itu bicara bagaimana kita mencintai dan mengasihi sebuah lembaga pernikahan ini dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau sudah terbagi dengan sistem pemahaman, itu yang disebut berzina. Dan akan melahirkan, membuahkan. Nah, kita perhatikan bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan secara full. Kira-kira begitu ini cara pemaparannya, sehingga Alkitab mencatat tidak boleh berzina. Lebih daripada satu itu disebut berzina. Bisa nangkap ini, saudara? Ya. Apa itu berzina? Kalau saudara perhatikan, saudara, penjabaran dari kata berzina itu bicara tentang persetubuhan. Adalah menyatukan jiwa kedua orang yang melakukan itu berzina. Nah, bagaimana kita bisa lagi mengatakan mengasihi segenap saudara, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, halnya sama kepada Allah. Bagaimana kita bisa? Di dalam Alkitab nanti kalau kita pelajari ada namanya zina rohani. Percaya kepada hal-hal yang berhala. Itu disebut zina rohani, saudara. Nah, bagaimana kita memegang sebuah prinsip dan komitmen yang tinggi. Kita mengatakan aku mengasihi, sementara kita juga percaya kepada berhala. Ini sesuatu yang mustahil. Itu arti berzina, saudara. Bisa nangkap ini, saudara? Karena itu mengikatkan diri. Kita mempercayai itu mengikatkan diri.
keyakinan kita kepada yang kita percaya itu. Sehingga tak kala kita mengikatkan dan mempercayai kepada yang kita percaya, yang sebelumnya kita mengingkari komitmen kita dengan Tuhan, yang mengatakan bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Nah, ini yang disebut perselingkuhan, perzinahan itu. 1 Korintus 6 ayat 16 ini ada ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada terus menjadi satu tubuh dengan, sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Bisa ngerti nggak saudara? Hanya hubungan yang sah, yang sesuai dengan aturan Allah. Dikatakan tadi dari awalnya sudah saya, Allah tidak berkehendak manusia itu sendiri. Itu inisiatif dari sorga, inisiatif. Jadi saudara ingat, kita ini dilegalkan oleh Allah. Bersuami istri dilegalkan oleh Allah. Tapi ada aturannya, hanya satu. Bisa ngerti nggak ini saudara? Jadi ketika kita berkeluarga, ada pernikahan, itu bicara dengan satu tubuh, satu daging saudara. Sama halnya yang suami istri, sama halnya ketika kita berzina, itu disebut juga satu daging. Nah, bagaimana mungkin hal itu? Nah, kira-kira nih Paulus coba ingatkan ini. Jadi kalau kita udah satu daging, berarti nggak ada yang kelihatan lagi. Jadi suami istri itu sebenarnya nggak kelihatan dominan laki, dominan perempuan. Bisa paham nggak ya? Karena udah satu. Halo, bisa paham nggak ini saudara? Saudara, ini kertas saudara. Ini 2 kertas saya satukan dan saya laminating. Ini saudara perhatikan, udah dilem, disatukan. Ini satu. Jadi yang kelihatan, ya bisa ada 2 kertasnya nggak kelihatan saudara sini? Kelihatan nggak 2 kertasnya saudara? Kalau saya gini mungkin kelihatan, ya kan? Tapi ini udah disatukan dan ditutup, dilaminating. Kita ditutup dengan kasih Allah. Jadi yang kelihatan tidak lagi yang satu kertas, yang satu atau kertasnya udah satu. Jadi satu daging, artinya satu daging. Ini satu daging saudara. A dan B disatukan, laki dan perempuan disatukan dalam pernikahan. Jadi satu. Jadi nggak kelihatan lagi si A dan si B. Jadi ini artinya disatukan. Kita disatukan dengan Kristus. Jadi nggak kelihatan lagi sisi manusianya. Yang kelihatan itu adalah si Kristusnya dalam hidup kita. Biar kita ini memiliki keluarga yang berbahagia. Karena Alkitab kalau kita pelajari Mazmur 112, Allah akan memberkati rumah itu. Itulah pernikahan itu. Jadi satu daging itu maksudnya satu. Kita ini satu dengan Kristus. Itu sebabnya jangan pisah dengan Tuhan. Amin toh amin saudara. Karena Allah setia akan pernikahan. Karena ini rembetannya. Bagaimana yang satu tadi, bagaimana kita satu dengan Allah yang tadi. Bisa nyampe sampai di sini saudara, bisa nangkap sampai di sini kenapa Allah tidak setuju dengan perzinahan tadi, ya kan? Perzinahan adalah satu-satunya dosa yang terjadi di dalam diri atau merusak diri. Yang keempat, saudara, dikatakan kekristenan adalah agama yang hubungan Tuhan dengan umatnya adalah hubungan mempelai pria dan biar ngerti nanti kenapa Allah konsen terhadap pernikahan, karena itu gambaran mempersiapkan gereja dengan Kristus. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.
Lalu ia berkata kepadanya, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke. Katanya lagi kepadaku, apa saudara? Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Wahyu 19. Halo, ini renung baik-baik. Kita akan bertemu dengan Tuhan nanti, ya. Indahnya gereja, ya kan? Itulah gambaran saudara dan saya yang akan siap untuk menanti mempelai laki-laki kita. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kita. Ada sebuah statement yang saya coba catat di sini. Keindahan rumah tangga dibangun dari keunikan dua pribadi yang berbeda, namun saling menerima dan melengkapi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.